Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Fitri Aulia sebagai konselor. Saya Habia Kesharida sebagai konseli 2. Saya Felisa Firsa sebagai konseli 1. Di sini kita akan membuat video KAP dengan berjudul Problematik Mahasiswa dalam Menyelesaikan Tugas Perkuliahan dan diasuh oleh Pak Yofian Mustiko MPT. Selamat menonton. Active listening adalah keterampilan konselor untuk mendengarkan secara penuh, memahami isi pembicaraan, perasaan, dan makna yang disampaikan oleh konseli. Dalam active listening, konselor tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga memperhatikan emosi, nada suara, dan bahasa tubuh konseli. Tujuannya, membantu konseli merasa didengar dan dipahami, membangun hubungan yang baik antara konselor dan konseli, menggali informasi secara lebih mendalam, dan yang terakhir membantu konseli memahami masalahnya sendiri. Ciri-ciri active listening. Yang pertama, fokus pada pembicaraan konseli. Yang kedua, tidak memotong pembicaraan. Yang ketiga, memberikan respon seperti ya, baik, atau mengangguk. Yang keempat, mengulangi atau merangkum isi pembicaraan konseli. Yang kelima, mengajukan pertanyaan yang relevan. Yang kedua, empati. Empati adalah kemampuan konselor untuk memahami dan merasakan apa yang dialami konseli dari sudut pandang konseli tanpa menghakimi. Empati membantu konseli merasa diterima dan dimengerti. Tujuannya membangun rasa percaya, membuat konseli merasa aman saat berbicara, membantu konseli mengekspresikan perasaannya. Yang terakhir, memperkuat hubungan konseling. Ciri-ciri empati: memahami perasaan konseli, tidak menghakimi, menunjukkan kepedulian. Yang terakhir, memberikan respon yang sesuai dengan kondisi emosional konseli. Yang ketiga, keterbukaan. Pengertian keterbukaan adalah sikap jujur dan bersedia menyampaikan pikiran, perasaan, maupun pengalaman secara terbuka dalam proses konseling. Keterbukaan perlu dimiliki oleh konselor dan konseli agar proses konseling berjalan efektif. Tujuannya mempermudah pengungkapan masalah, membangun kepercayaan, membantu menemukan solusi yang tepat, dan yang terakhir mengurangi kesalahpahaman. Ciri-ciri keterbukaan yaitu jujur dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, bersedia menerima masukan. Yang ketiga, tidak menutup masalah yang sebenarnya. Dan yang terakhir, mau mengungkapkan perasaan. Yang keempat, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah penyampaian pesan tanpa menggunakan kata-kata, melainkan melalui ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tubuh, nada suara, postur tubuh, dan isyarat lainnya. Tujuannya, yang satu, mendukung komunikasi verbal. Yang kedua, menunjukkan perhatian dan kepedulian. Yang ketiga, membantu memahami perasaan konseli. Bentuk komunikasi nonverbal: kontak mata, senyuman, anggukan kepala, ekspresi wajah, posisi duduk yang terbuka, nada dan intonasi suara. Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action.
lagi pusing banget. Setiap ada MK, pasti ada deadline. Aku juga sampai bingung masih di mana dulu. Aku nggak fokus dan malah buka HP. Aku juga sering begitu, niatnya istirahat 5 menit, tapi tahu-taunya udah setiap aja. Kamu juga begitu. Iya, sama. Tapi kan aku ini melihat teman yang lain, mereka kelihatan santai, tapi tugasnya selalu tepat waktu. Aku juga sering mikir gitu, tapi mungkin mereka juga punya kesulitannya masing-masing saat mengerjakan tugas. Bisa jadi sih. Kalau kamu yang paling bikin stres apa? Karena tugasnya banyak dan aku susah mengatur waktu. Kadang udah bikin jadwal, tapi nggak konsisten. Kalau aku beda sih. Kalau aku lebih nggak paham tentang instruksi dari dosen, makanya aku lebih sering menunda-nunda tugas dan malah nggak dikerjain. Oh, jadi kamu bukan karena malas? Bukan, aku sebenarnya udah mau memulai, tapi aku malah overthinking dulu. Aku kira cuma aku doang yang punya masalah kayak gini. Ternyata enggak ya, kita sama-sama punya masalah, tapi bentuknya aja yang beda. Iya. Ngomong-ngomong, kemarin aku lihat ada layanan konseling di kampus. Katanya mahasiswa bisa coba. Serius? Iya, aku tahu dari Kating. Menurut kamu kita perlu kesana nggak? Boleh, siapa tahu dari situ kita tahu solusi apa yang nanti kita mau lakukan. Aku setuju sih. Besok kita kesana ya. Ayo. Dari mana? Dari kelas langsung ke sini. Oh, berarti ada MK. Ada. Habis ini ada MK lagi. Ada kemungkinan sore. Izinkan saya perkenalkan dulu ya. Nama saya Fitri Aulidia. Biasa dipanggil. Kalian panggil saja Ika. Atau terserah kalian mau panggil saya siapa ya. Oke. Selamat siang ya, Vela, Hafia. Saya juga mau mengucapkan terima kasih karena kalian sudah bisa bersilaturahmi sama saya. Kita sama-sama bersilaturahmi. Terus juga saya mau menyampaikan bahwa apa yang nanti kita akan sampaikan, apa yang nanti kalian konselingkan itu bersifat rahasia. Jadi kalian gak usah takut nantinya apa ya, kalian ceritanya jadi kayak wah aku mau meluapkan ini, jadi kayak takut lah gini gak usah, karena saya pribadi sebagai konselor jadi dia mempunyai asas kerahasiaan, bisa dimengerti, bisa, jadi enjoy saja ya ceritanya. Oke, sebelum ke permasalahannya saya mau tanya gimana kabar kalian hari ini? Kalau saya sih agak stres soalnya ada beberapa deadline yang mepet banget, terus banyak banget tuh dari dosen tugas-tugasnya semua mepet, jadi belum bisa ngatur waktu.
dimaksud inklusi dari dosennya. Jadi saya kayak menanti-nanti tugas. Saya juga biasanya menunggu dari teman untuk mengerjakan tugas bagaimana sih tugasnya itu. Nah, jadi kendalanya itu bukan pada kemauan kamu untuk mengerjakan tugas, tetapi mengarah ke gimana kamu memahami tugas. Berarti kamu sudah berusaha memahami tugas, namun masih merasa kurang yakin. Iya. Apakah yang kamu kerjakan itu tepat belum siap? Saya bisa memahami perasaan kamu itu. Terkadang instruksi yang kurang jelas itu membuat mahasiswa itu menjadi kebingungan dan kurang percaya diri. Oh ya, tadi saya dengar kamu bercerita tentang kebingungan. Apa sih yang membuat kamu itu membingungkan saat mengerjakan tugas? Saya takut salah saat mengerjakan tugas. Jadi saya lebih kayak menunggu teman, kayak benar atau enggak sih yang dikerjain teman. Nanti saya baru kerjain. Oh, jadi kamu itu merasa khawatir ya, dengan apa yang kamu mengerjakan tugas itu tidak sesuai dengan harapan kamu. Iya. Terima kasih kalian sudah terbuka. Saya lihat meskipun kalian permasalahan yang berbeda-beda, tetapi kalian sama-sama mempunyai permasalahan tekanan akademiknya. Saya juga merasa beda ketika melihat teman saya lebih cepat mengerjakan tugasnya. Oke. Perasaan membandingkan diri kepada orang lain itu emang terkadang sering muncul. Itu membuat kayak kamu itu merasa makin tertekan ya. Saya juga pernah merasakan itu. Beda. Menurut kalian apa sih hal yang kalian butuhkan saat menghadapi permasalahan tersebut? Mungkin untuk mengatur waktunya. Oke. Kalau saya lebih butuh keberanian untuk bertanya kepada teman saat tidak paham dengan tugas yang diberikan oleh dosen. Saya menghargai keterbukaan kalian karena kesadaran seperti inilah itulah adalah langkah awal yang baik untuk bisa menemukan solusi. Saya baru sadar ternyata masalah saya bukan hanya tugasnya, tapi saat saya untuk mengatur waktunya. Kalau saya terlalu maksa untuk mengerjakan tugas. Itu refleksi yang sangat baik. Oke, mari kita pikirkan langkah yang bisa dilakukan. Untuk kira gimana sih kira-kira untuk minggu depan biar tugas kamu itu nggak berat? Saya akan membuat jadwal prioritas dan jadwal harian saya. Yang bagus. Seberapa yakin sih kamu bisa membuatnya? Ini sekitar 8 sampai 10 Gimana bisa mencapai angka berapa? karena saya juga pernah mencoba dan coba. Bagus sekali. Gimana dengan kamu? Mel? Kalau saya lebih mencoba bertanya kepada dosen atau teman saya ketika ada instruksi tugas yang sebelum saya pahami. Bagaimana perasaanmu setelah memiliki rencana itu? Lebih lega. Oke, senang mendengarnya. Oke, hari ini kita sudah membahas berbagai kesulitan yang kalian alami dalam menyelesaikan tugas perkuliahan. Saya melihat kalian berdua memiliki kekuatan untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih Kak. Setelah bercerita, saya merasa lebih tenang. Saya juga merasa lebih percaya diri. Oke, saya senang mendengarnya. Nah, setiap mahasiswa memiliki tantangan yang berbeda. Yang terpenting adalah mengenali masalah, memahami diri sendiri, dan berusaha mencari solusi yang sesuai. Baik Kak. Terima kasih Kak atas masukannya. Sama-sama, terima kasih atas keterbukaan dan kepercayaan kalian hari ini. Semoga rencana yang sudah dibuat bisa membantu dalam menyelesaikan tugas perkuliahan dengan lebih baik. Terima kasih ya Kak atas waktu dan masukannya yang tadi
tadi sudah diberikan kepada kami sangat membantu sekali. Sama-sama. Nanti lain waktu kalau kalian mempunyai kendala yang kalian mau ceritain bisa doang ke sini dan sungkan-sungkan ya. Iya, makasih ya Kak. Sama-sama. Saya duluan ya. Hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Active listening, empati, keterbukaan, dan komunikasi nonverbal merupakan 4 keterampilan dasar yang sangat penting dan saling melengkapi dalam proses konseling. Keempat keterampilan tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun hubungan konseling yang positif, harmonis, serta didasarkan pada rasa percaya antara konselor dan konseli. Tanpa adanya penguasaan terhadap keterampilan-keterampilan ini, proses konseling akan sulit berjalan secara optimal karena konseli mungkin merasa tidak dipahami, tidak dihargai, atau tidak nyaman untuk mengungkapkan permasalahan yang sedang dihadapinya. Active listening membantu konselor untuk mendengarkan secara penuh dan memberikan perhatian yang utuh kepada konseli. Dalam keterampilan ini, konselor tidak hanya mendengar kata-kata yang diucapkan, tetapi juga berusaha memahami makna, emosi, kebutuhan, serta pesan yang tersirat di balik cerita konseli. Melalui active listening, konselor dapat memberikan respon yang tepat, mengajukan pertanyaan yang relevan, melakukan klarifikasi, serta menunjukkan bahwa setiap pengalaman dan perasaan konseli benar-benar diperhatikan. Dengan demikian, konseli akan merasa dihargai dan lebih terdorong untuk terbuka dalam menceritakan masalahnya. Selain itu, empati menjadi dasar penting dalam membangun hubungan yang hangat, penuh penerimaan, dan bebas dari sikap menghakimi. Melalui empati, konselor berusaha memahami pengalaman, pikiran, dan perasaan konseli dari sudut pandang konseli sendiri tanpa memberikan penilaian, kritik, ataupun prasangka. Sikap empati membantu konseli merasa diterima apa adanya sehingga mampu mengurangi rasa cemas, takut, ataupun ragu dalam mengungkapkan masalah pribadi. Ketika konseli merasa dipahami secara emosional, hubungan konseling akan menjadi lebih kuat dan proses penyelesaian masalah dapat berlangsung dengan lebih efektif. Keterbukaan juga memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan konseling. Keterbukaan memungkinkan terjadinya komunikasi yang jujur, transparan, dan saling percaya antara konselor dan konseli. Konseli dapat menyampaikan pikiran, pengalaman, serta perasaannya apa adanya tanpa merasa takut dihakimi atau disalahkan. Sementara itu, konselor juga menunjukkan keterbukaan melalui sikap menerima, menghargai setiap pendapat konseli. Dengan adanya keterbukaan, informasi diperoleh menjadi lebih lengkap sehingga konselor dapat memahami kondisi konseli secara menyeluruh dan memberikan bantuan atau alternatif penyelesaian yang sesuai dengan kebutuhan konseli. Di sisi lain, komunikasi nonverbal sebagai pelengkap yang sangat penting dalam komunikasi verbal selama proses konseling. Berbagai bentuk komunikasi nonverbal seperti ekspresi wajah yang ramah, anggukan kepala, serta nada bicara yang lembut mampu memberikan pesan bahwa konselor sangat-sangat hadir dan peduli terhadap konseli. Tidak hanya itu, komunikasi nonverbal juga membantu konselor memahami emosi yang belum bisa diungkapkan melalui kata-kata oleh konseli. Keempat keterampilan tersebut pada dasarnya tidak dapat dipisahkan karena saling mendukung satu sama lain. Active listening akan menjadi efektif ketika disertai dengan empati, keterbukaan, dan komunikasi nonverbal yang positif. Sebaliknya, empati dan keterbukaan akan lebih mudah dirasakan oleh seorang konseli apabila ditunjukkan perilaku nonverbal yang konsisten. Integrasi dari keempat keterampilan ini dapat menciptakan suasana konseling yang nyaman, aman, hangat, dan dapat dipercaya sehingga konseli bisa bebas mengeksplorasi permasalahan,
mengembangkan potensi diri, dan mengembangkan solusi yang sesuai dengan kondisinya. Secara keseluruhan, active listening, keterbukaan, empati, dan komunikasi nonverbal secara bersamaan dapat meningkatkan kualitas hubungan sekaligus efektivitas layanan yang diberikan. Dengan penguasaan keterampilan yang baik, konselor diharapkan memberikan layanan konseling yang profesional, membantu konseli mencapai perubahan yang positif, serta mengembangkan diri lewat sosial, akademik, maupun karir konseli secara optimal. Oke guys,